Bukannya si UFO-nya udah di atas terus ngeliatin lagi gini. Dia berhenti sebentar, Bo. Kesannya kayak Admiral Byrd-nya ngeliatin UFO, UFO-nya ngeliatin dia, terus baru gitu. Panik semua sih. Panik. Aja sih. Itu gede sih. Itu gede Kawil. Tapi nggak nyerang ya? Jadi basically sesingkat itu. Dan si orang-orang di kapal laut itu tetap mikir kayak, waduh ini apa jangan-jangan Jerman ya? Ya normalnya gitu. Mikirnya That's gitu. not German. Bo, that's not German. That's definitely itu outer space sih, extraterrestrial. Bentuknya. The UFO yang minggat itu nggak meneliti luar bumi kita, inside our Earth. Baru kerasa gue. Yang Flea yang 2 biji terbang itu meneliti inside bumi kita, bukan surface. Mau apa ya? Pantesan nggak ada awak. Mau niatnya apa ya? Halo semuanya, selamat datang di Detektif Astral, menguak hal misterius dengan cara khusus. Dan welcome to our new series, menguak konspirasi di Antartika. Woohoo! Ini kenapa kayak gini? Nggak tahu, biar aku paling jelek dalam hal begini-beginian gimmick-an. Oke, jadi ini adalah salah satu konsep baru dari DA. Kita akan membuat sebuah series perjalanan kita meneliti konspirasi-konspirasi ataupun hal-hal aneh yang berada di Antartika. Jadi ini adalah salah satu perjalanan baru juga buat Detektif Astral dengan konsep baru. Walaupun sebenarnya nggak baru juga, karena sebelumnya dulu Old DA pernah juga ya melakukan perjalanan ke Antartika di piramidnya, dan itu belum selesai sebenarnya. Dan kita hari ini akan coba step by step, episode per episode juga. Tapi episode kali ini kita akan menguak sebuah konspirasi yang bisa dibilang dari salah satu admiral dari Amerika Serikat, yaitu adalah Admiral Byrd. Dengan diarinya yang begitu banyak antara konspirasi, antara juga apakah tanda tanya juga sih betul atau tidak, atau itu hanyalah hoax semata. Kita akan bahas lebih dalam di episode kali ini. Dan buat kalian, selamat menikmati dari series kita Antartika. Pastinya tidak ada hal-hal yang bisa dibilang bermasalah antar kita. Salah ya? So, sebelum kita mulai, kita bumper dulu. Let's go. Konspirasi Operation High Jump, operasi militer terbesar yang pernah manusia lakukan ke Kutub Selatan. Admiral Richard E. Byrd adalah laksamana yang ditunjuk Amerika untuk memimpin operasi militer ini. Operasi yang direncanakan akan dilaksanakan selama 6 bulan harus diakhiri dalam waktu 40 hari. Banyak konspirasi di balik operasi militer di Antartika ini. Rumor yang beredar menyatakan bahwa operasi ini dihentikan karena armada Amerika diserang oleh alien atau extraterrestrial. Dari konspirasi buku Diari Rahasia Admiral Byrd menyatakan bahwa dia melihat padang rumput hijau, mamut, dan alien di Antartika. Well, bagaimanakah kebenaran konspirasi perjalanan Admiral Byrd di Antartika? Benarkah cerita yang beredar dari Diari Rahasia Admiral Byrd ini? Dan pastinya ikuti terus perjalanan kami, tentunya untuk menguak dari misteri Admiral Byrd dari sudut pandang supernatural bersama Detektif Astral. Oke, nih kalian biru-biru karena mau Antartika gitu ya, pas banget ya? Karena mau Antartika. Iya, kok gua gimana ya, jadi beda sendiri nih. Oke, ada Bro Willy, Jesselyn, dan juga gue Bo hari ini menemani kalian di episode kali ini. Ini perjalanan panjang juga ya sebenarnya ya guys. Iya, aku baru sadar ya, biru-biru ice theme ya, baru sadar gue. Iya, gue. Padahal gue nggak ada maksud dibiruin supaya Antartika, nggak ada maksud loh. Aku ada maksud memang. Kalau gue emang cipe aja nih baju klien kemarin. Kalau gue males aja sih dah pakai gini aja sih. Kamu jadi kayak warm tone ya, nggak apa-apa kan nanti kalau kita kedinginan. Ke piramid sosok cocok ya kayak gini ya. Nggak apa-apa, nanti kan kita kan kedinginan pulang dari Antartika, kita langsung kayak peluk kamu gitu. Aku hangatkan. Iya.
Kok gak enak ya? Oke guys, jadi intinya ini adalah salah satu konsep baru dia juga, series dari Antartika kita. Dan aku tahu Antartika yang kemarin tuh sangat banyak masih tanda tanya ya. Yang kalau kita mau agak sedikit flashback, kita ke pyramidnya. Dan sebenarnya Antartika ini kan benua yang sangat luas banget ya, yang dimana tidak ada manusia yang istilahnya ya sebelum markasnya ya, ada markas beberapa negara di situ kan ya, istilahnya yang bisa hidup di sana lah tanpa ada peralatan khusus ataupun teknologi khusus. Jadi ya benar-benar terisolir banget sebenarnya gitu kan. Dan banyak konspirasi-konspirasi yang ada di Antartika. Di Antartika ini kan banyak banget menguak sebuah misteri ya, dan juga konspirasi. Jadi memang ya dia berada di kutub selatan yang paling jarang banget ada cahaya matahari ya. Ada sih ada kan, tapi pasti jarang ya terlihat ya gitu kan. Nah di kutub selatan ini kan emang salah satu benua yang benar-benar banyak misteri kan ya, dan juga konspirasi sebenarnya. Walaupun ya kita tahu lah ya, negara-negara adidaya pasti sudah mengplotkan konspirasi-konspirasi mereka, rahasia-rahasia mereka terhadap penemuan-penemuan mereka lah ya, terutama yang di kutub selatan ini nih. Apalagi dalam perjalanan terakhir DA juga ya, di situ bener-bener wow, mind blowing banget gitu kan. Tapi di episode kali ini kita akan coba menguak terlebih dahulu di episode pertama dari series Antartika kita, salah satu konspirasi yang berada ataupun tersebar di internet itu tentang Admiral Byrd sendiri, perjalanannya mereka yang disebut dengan High Jump Operation, loncatan tinggi gitu kan. Banyak keanehan yang ada di operasi kali ini. Dari contohnya, mereka sebenarnya ya kan cuma ingin meneliti lah benua-benua ya kan, benua yang masih tanda kutip belum ditemukan, dan katanya ingin mengeksplor dan lain-lain. Katanya sih alasannya seperti itulah ya kan, latihan militer. Yeah. Tapi iya, gue yakin bisa jadi juga Jerman duluan masalahnya kan yang ke kutub selatan kan. Ya. Nah intinya sih ingin ngecek aja markasnya mereka sebenarnya gitu kan. Tapi di dalam operasi itu yang seharusnya 6 bulan tiba-tiba jadi 40 hari. Sebuah tanda tanya besar. Dan juga ada seorang admiral yang ditugaskan oleh Amerika sendiri yang bernama adalah Byrd tadi, Admiral Byrd lah ya. Namanya tadi Richard Byrd bla bla bla, ya itulah pokoknya lah ya. The point is, ya dia melakukan sebuah perjalanan dan di situ dia menemui banyak sekali kejanggalan-kejanggalan lah ya. Dari yang katanya ada UFO ya kan, ada savana dengan rumput-rumput hijau, ada binatang-binatang yang belum pernah ditemui di dunia gitu kan, kayak mamut contohnya. Dan malah disangka juga ada apa ya, advanced people lah ya, advanced civilization, peradaban canggih jenis kayak Wakanda lah di sana gitu kan ya. Yang dimana di situ sempat mengkontak dari radio digital gitu kan, radio. Di situ suaranya dia kayak bahasanya bahasa Inggris tapi dengan aksen Jerman gitu kan. Tapi bisa jadi orang Jerman kan, who knows gitu kan ya. Nah itu dia sebenarnya konspirasi ini nih apa gitu loh, dan tujuannya apa Amerika ya kan. Padahal Amerika sendiri setelah si Admiral Byrd-nya ini pulang ke Amerika, semua data-datanya dan semua informasinya ditutup rapat-rapat sih. Dan sebuah kejanggalan, karena katanya sih peralatan perangnya tuh ya ada yang hancur lah, apalah, katanya sih cuaca gitu kan. Apakah ada perang di sana ya kita nggak tahu juga. Tapi teori ini keluar ataupun cerita-cerita ini keluar itu dari sebuah diary katanya yang ditinggalkan oleh Admiral Byrd sendiri setelah dia meninggal, yang dimana katanya dimiliki oleh anaknya gitu kan. Nah itu dia, kita di episode kali ini kita akan coba untuk menguak apakah diary dan cerita yang diberikan oleh diary tersebut apakah betul atau cuma hoax semata aja. Dan karena Admiral Byrd sendiri ini juga melakukan banyak wawancara juga ya sebelumnya ya, dari situ sih bagusnya adalah salah satu bahan kita untuk deduksi di situ. Nah kita akan coba lebih dalam lagi apakah sebuah konspirasi ini benar terjadi. Dan buat kalian mungkin bisa tahu lebih detailnya, kalian bisa cari di Google, di YouTube, atau di channel gue Bobokul TV. Gue menceritakan semua di situ. Konsep baru juga, jadi silakan ditonton aja. Tapi langsung aja kita mulai biar kalian tahu hasil deduksi dari para tim detektif astral. Apakah kita perlu melakukan perjalanan ATI dan lain-lain, kita nggak tahu. Karena kita akan coba untuk research sama-sama apa yang terjadi di Kutub Selatan atau Antartika
bersama Detektif Astral. Admiral Byrd. Nah, kita akan masuk ke poin pertama dulu deh. Deduksi awal kita dari mungkin karakter dari si Admiral sendiri dulu deh, Bro Will. Ya kan? Kalau kalian lihat nih dari karakter dari seorang Admiral inilah. Sebenarnya ya, si Admiral sendiri kan ini nih dia udah perjalanan dia yang ketiga sebenarnya ke Antartika. 2 itu sukses, ya kan? Dan yang ketiga ini katanya orang Amerika atau pemerintah Amerika sendiri sih dia sukses gitu kan. Tapi kan which is hasilnya nggak sesuai harapan gitu kan. Yang sosnya 6 bulan cuma 40 hari doang. Dan ya itu dia, yang ditemukannya pun juga ditutup rapat-rapat sama dari pihak pemerintahan Amerika sendiri gitu. Jadi dia ini sebenarnya udah tahu medan, ya kan. Bukan pertama kali udah tahu medan, tapi kok kenapa di sini hanya 40 hari aja. Dan dari perjalanan yang ketiga ini kayaknya lebih lengkap ya, karena membawa persenjataan dalam artian kapal induk, ya kan, terus juga ada pesawat dan lain-lain gitu kan. Seperti yang gue bilang tadi, ya kan, dia udah sampai ketiga kali, dan walaupun di perjalanan pertama dan keduanya ya dia kan nggak explore menyeluruh banget lah ya. Tahu medan gitu kan, tapi kan bukan seluruh medan dari Antartika gitu kan. Karena di perjalanan pertama kedua dia cuma ke Little America aja lah gitu kan, Little America 1 atau 2, nggak ke koridor-koridor lain. Tapi di yang ketiga ini kan dia lebih explore lagi lah ya kan, lebih explore lagi, lebih ingin meneliti lagi tentang si Antartika ini. Karena Antartika ini, Bro Will, bisa dibilang kayak 3 kalinya Indonesia. Oh, gue pikir. Tapi ini benar. Katanya luasnya tuh 3 kali Indonesia. Betul. Gitu kan. Jadi tuh bener-bener luas banget. Lu dari Jawa ujung ke Jawa ujung aja juga lama banget itu explore-nya, ya kan. Apalagi ini yang 3 kali lebih luas ketimbang Indonesia. Indonesia Betul. masih ada airnya gitu kan. Jadi sana juga ada airnya sih, tapi semua gitu kan. Jadi bener-bener Antartika ini nih luas-luasnya gitu loh. Yang bener-bener ya memang butuh perjuangan lah untuk meneliti si kutub selatan ini. Nah, gimana menurut lu nih sebagai seorang admiral nih? Dia nih tipe kalau orang yang seperti apa dulu? Kita ke basicnya dulu lah, karakter dari si admiral ini. Apakah dia seorang pembohong? Karena apakah memang ceritanya aja yang dia dibuat-buat sama seseorang oknum biar kesannya mereka wow? Dan juga mungkin ada pertanyaan tambahan, apakah dia seorang geek konspirasi juga? Conspiration geek lah, karena di luar sana pada era-era seperti itu ya banyak juga kan yang geek conspiration lah. Itu lebih ke si James Vincent, yaitu Menteri Pertahanan saat itu. Betul ya, tim kreatif. Iya. Oke, memang ya di situ ada beberapa tokoh juga lah ya. Salah satunya yang tadi lu bilang tadi. Silakan Bro Will. Oke, lihat contekan ya, karena kan gue juga harus, ini bukan contekan itunya ya, ini points. Admiral Byrd itu jiwa yang cukup matang dan cukup advance, tetapi dia nggak ambisius sebenarnya. Itu tuh kelihatan ketika lagi video-video funeral, bukan pemakaman apa ya, pokoknya video yang dia dibawa di mobil, terus dia dimakamkan atau dikremasi, dimakamkan kan, itu kerasa memori dari jiwanya kayak akhirnya gue selesai. Akhirnya gue selesai itu menandakan bahwa dia nggak begitu menikmati apa yang dilakukan sebenarnya. Nah ini orang pasti akan debat kayak, lu bercanda ya Bro Willy, dia admiral lu termuda sepanjang sejarah US, umur 40 tahun jadi admiral. Admiral itu kan bahasa Indonesianya laksamana kan, dan setahu gue admiral itu adalah salah satu pemimpin tertinggi angkatan laut kalau di US Navy. Nah tapi dia sekali lagi nggak ambisius, Bo, dan dia melakukan ini semua karena memang tugas. Dia nggak tahu apa lagi yang harus dilakukan. Kebetulan dia jago, dia bakat, dia pinter, dia menguasai kemampuannya, ya sudah cepat jadi admiral. Padahal jiwanya dia sangat, sebenarnya ya dia nggak menikmati publisitas yang kayak glamor, disorot kamera, popularitas. Kamu ngeliatnya gitu ya kan Jess? Dia nggak menikmati. Itu ketahuan waktu gue ngecek energinya, ada footage Admiral Byrd mungkin yang rute 1 atau rute 2 di South Pole. Dia main sama Wolf ya, tim kreatif Wolf atau apa. Itu dia cuma sendirian. Di situ gue ngelihat, disitulah kemerdekaan jiwanya Admiral Byrd. Dan di situ dia ngerasa, wah gue happy banget. Jadi sekali lagi karakternya beliau ini, dia jiwa advance, tapi dia nggak ambisius, sama sekali nggak ambisius. Dan terdapat memori-memori dia tertekan. Tertekan, disuruh ngomong.
Di interview terakhirnya dia nahan diri banget. Yang di interview yang masih hitam putih tuh sama news reporter, dia ditanya apa-apa dia nahan diri banget. Kayaknya banyak informasi yang ditahan gitu. Termasuk waktu dia ditanya, "What did you find in South Pole?" gitu kan. Terus si Admiral Byrd-nya jawab, dia nengok sini dulu, dia jawab coal itu batu bara, perhaps some uranium, terus apalagi gue lupa gitu kan. Itu gue berasa itu tuh kayak seakan-akan settingan yang government bilang, lo kalau ditanya jawab itu aja gitu. Jadi banyak yang ditahan. Memang banyak sekali. Gue ngeliat ya ketika nge-scan ini semua, kabut abu-abu ini terlalu banyak consciousness human yang terlibat, yang kayak shielding the whole information, yang kayak nutupin information sengaja ditutup-tutupin. Alasannya apa gue nggak tahu, Bo. Tapi sorry, balik lagi ke karakter Admiral Byrd, jiwa advance yang tidak ambisius, tapi jago sekali kemampuannya. Itu karakternya. Kalau dari Jesslyn ada tambahan tentang karakter dari Admiral Byrd? Aku mau cuma tambahin aja sih, soalnya memang deduksi aku kurang lebih sama dengan Kak Willy. Tapi di sini aku ada tambahan, Admiral Byrd itu orangnya sangat amat detail. Jadi the way dia see things gitu ya, itu beda banget sama the way orang biasa melihat. Jadi aku tuh dulu pernah dijelasin sama guru aku, ibaratnya kayak untuk mencapai satu goal, misalnya kamu, misalnya ini let's say pemain sepak bola. Untuk mencapai satu goal, ya memang kalau orang biasa mikirnya ya yang penting pokoknya harus mencapai satu goal itu gitu. Tapi ya tendangannya ya pokoknya ya udahlah, kalaupun ngasal yang penting harus mencapai satu goal itu. Itu misalnya mungkin bukan yang terlalu berbakat atau gimana. Tapi Admiral Byrd ini agak lain. Jadi ketika dia tuh nendang, dia tahu kayaknya kaki gue nih harus nendang ke kiri sedikit, atau misalnya kayaknya kaki gue ini harus nendang ke kanan sedikit, atau misalnya kaki gue ini enggak ini kayaknya this point gue harus nendang lurus kayak gitu. Ya mungkin sorry ya, maksudnya aku kan juga bukan pemain sepak bola, cuman guru aku waktu itu jelasinnya tuh kayak gitu. Jadi memang ada orang-orang yang dilahirkan berbeda dalam hal pengetahuan gitu. Jadi walaupun misalnya nih di antara satu sekolah gitu ya, semua menerima pembelajaran yang sama kan, belajarnya sama, gurunya sama, materinya sama. Tapi the way Admiral Byrd ini receive something itu yang berbeda. Kalau nggak kayak gitu dia nggak jadi admiral sih. Betul. Intinya dia memang punya orang yang sangat kompeten, piawai. Memang tapi segitunya dia tidak sih. Ambisius. Betul, dia nggak ambisius. Itu akan menjadi tanda tanya besar sih, kenapa dia sampai segitunya banget meneliti ataupun bertugas ke kutub selatan. Dan ini yang berhubungan juga sama afterlife-nya. Nanti kita cerita mengenai afterlife-nya Admiral Byrd. Oh, karena itu ke tahap selanjutnya. Itu ke tahap selanjutnya. Itu sih pertanyaan yang gue mau tanyain sih. Oke. Jadi ya balik lagi, ini gue mau ceritain BTS-nya behind the scene sebelum kita konten kali ini. As always, pola kerjanya DA H-1 atau hari H biasanya kita ada briefing dulu gitu kan. Nah, tapi kemarin pas banget H-1 ini Bro Willy sama Jesslyn abis klien ya, TA gitu kan. Coba tuh scanning ya kan. Silahkan ceritakan. Jadi kalau nggak salah, oke gue kasih pertanyaan lah. Apakah kalian sempat berkoneksi dengan arwahnya dari Admiral Byrd ini? Yes. Silakan, siapa yang mau ceritain? Jesslyn? Oke. Go ahead. Jadi kemarin itu sebenarnya awalnya dimulai dari 2 hari yang lalu. Kak Willy itu sempat hubungin aku, Jess gitu, kakak pas lagi coba untuk menghubungi Admiral Byrd, nemu yang aneh nih gitu. Kakak melihat ada gambar yang seperti ini. Ini nanti editor seperti ini. Tapi itu gambar yang aku kasih. Iya, Ini robot Star Wars yang disebut dengan 3C. Gue lupa. Pokoknya 3CPO, 3CPO. Itu robot Star Wars tahun 1990 atau 2000-an tuh filmnya. Lama kok, lama. Oke, lanjut. Tapi karena kita udah terlalu lelah kan, jadi kita belum validasi ini tuh sebenarnya Admiral Byrd yang asli atau bukan. Nah, besoknya setelah klien, aku sama Kak Willy makan bareng lah, seperti biasa. Terus, coba yuk kita mengkontak
arwahnya Admiral Byrd. Nah di situ kemarin ini Kak Willy sempat mengkontak Grim Reaper. Pas lagi scanning itu ya? Iya, pas lagi scanning itu. Jadi Grim Reaper-nya tuh udah siap untuk ngebantu kita untuk membuka portalnya. Istilahnya mengkoneksikan juga kan ke Betul, arwah. membantu mengkoneksi ke arwah Admiral Byrd. Tapi kalian pas waktu scanning arwahnya tahu, biasanya kan kayak gitu kan, ini arwahnya masih ada apa udah berproses. Nah, gimana tuh ceritanya? Ini. Aku mulai dari awal dulu ya. Sebelum ke sana. Jadi kita melihat seperti ini. Ya ada fotonya ini. Ya ada gitu fotonya, seperti namanya Star Warp. Lalu tiba-tiba kita sampai di suatu kayak galaksi gitu. Star Warp itu gimana kok bisa muncul? Jadi waktu dibuka portalnya, aku dan Kak Willy itu kan rohnya kan agak ATI sedikit ya. Ya mungkin sekitar 10%. Pas keluar kita kayak menuju satu dimensi, yaitu kayak Star Warp gitu. Jadi bintang-bintangnya itu pada kayak bergaris gitu, pada zep ke kita gitu. Terus tiba-tiba dengan waktu yang cepat sekali, singkat sekali, kita tiba-tiba udah sampai. Itu yang bukain siapa? Grim Reaper bantuin. Jadi emang dibantuin gitu sama memang Grim Reaper. dibantuin sama Grim Power Reaper. gue agak habis di situ sih terus terang. Gila, itu jauh banget itu. Apalagi terakhirnya nanti aja itu diceritain. Iya, itu nanti ada aja. yang buat ulah. Iya, Terus. Nah, di situ kami melihat ada sosoknya beliau lagi kayak ngoperasiin something, entah tuh lagi pembangunan atau pertambangan kayak gitu loh Kak Bu. Tapi aku lihat beliau ini ada di dalam kapal. Kapalnya memang tentunya advance ya, dan planetnya itu agak gelap. Yang kau lihat juga sama ya, planetnya itu agak gelap ya. Kayak planet udah kayak rusak gitu loh kesannya. Kayak Mars gitu kah? Oh enggak, lebih hitam lagi. Lebih hitam dari Mars. Kayak lu gunung berapi, magma membeku, hitam-hitam kayak gitu, kayak begitu. Lalu kita bingung kan, kok bentuknya bukan kayak Admiral Byrd gitu. Terus akhirnya kita mencoba untuk koneksi. Bentuknya kayak gimana, humanoid? Bentuknya yang tadi seperti ini. Oh, jadi kayak bukan manusia atau humanoid alien yang kita tahu ya? Iya. Malah kayak robot ya? Iya, kayak 3CPO-nya Star Wars. Tapi humanoid gitu ya? I think humanoid. Lebih ke humanoid. Iya. And then? Agak skeleton-ish gitu loh. Jadi kayak agak kayak semi tengkorak, tapi bingung, gue juga bingung. Mungkin dibilang fully robot enggak ya? Enggak, fully berdaging enggak. Tapi kayak ada ya kayak tengkorak, tapi enggak tengkorak, bingung gue. Bisa jadi aja itu ada armornya juga dia, maksudnya enggak ngerti. pakaiannya. Enggak Ya, ngerti. bisa jadi. Something that I've never seen before. Iya. Tapi itu udah fix ini alien sih gitu. Iya. Iya. Kalian harus bilang ini bukan Bukan. makhluk bumi sih. No. Bukan makhluk bumi, Absolutely definitely no. bukan. Jadi kalian bisa dibilang bahwa Admiral Byrd bereinkarnasi menjadi alien. Yes. Nah, silakan Jess. Jadi awalnya tuh kan kita masih bingung, ini apa jangan-jangan Kok nyasarnya ke sini? iya, ini nggak mungkin nih. Nah, akhirnya Kak Willy mencoba untuk mengkonek kayak Admiral Byrd gitu kan. Awalnya dia berasa tuh kayak cuman diginin doang Kak Bu, toel gitu doang. Terus dia kayak bingung kan. Udah, dia lanjut kerja lagi. Terus yang kedua kali kita kali ini kita sebutin nama aslinya dia yang panjang itu kan. Terus penyebutan kedua kali dia merasa kayak terus seakan-akan kayak ada yang manggil. Terus seakan-akan tuh kayak who's there gitu. Tapi bukan pakai bahasa Inggris ya. Cuman kayak siapa di sana? Kayak telepatik gitu loh sifatnya. Gimana Kak Will? Lanjutin Bro Will. Setelah telepatik itu, pertama-tama kata-kata istilahnya ya abstrak, kata-kata yang muncul respon ke gue tuh cuma sepatah-patah. Jadi kayak who, terus kayak earth, terus kayak gitu. Tuh maksudnya kayak iya. Jadi kayak cuma sepatah dua patah kata yang gue juga bingung. Ini dia ngerti bahasa human nggak? Terus gue shift, gue ubah ke frekuensi telepatik. Jadi by niat gue project gitu kan. Sekarang udah lancar, belum lancar banget tapi intinya kamu siapa gitu. Gue belum bilang apa, dia bilang Earth, dia bilang. Terus dia kayak kesannya kayak familiar, green blue ball dia bilang. Gue green blue ball, jadi kayak sepertinya itu mungkin memori dia waktu jadi American ngomong planet bumi itu green blue ball atau something like that, gue nggak tahu. Terus gue tanya, you Admiral Byrd? Dia bilang no. Lah matilah. Gue sama Jesslyn kayak, tapi gue pikir, gue langsung doa, ya Tuhan tunjukkan kebenaran, jauhkan kami dari kebohongan. Nggak berubah.
Dan nggak ada iblis-iblisan, nggak Nggak ada. ada. Jauh, jauh. Udah melebihi iblis ini. Orang jauh banget tuh. Iblis nggak ada urusannya di sini. Bukan di galaksi Bima Sakti ya? Bukan, galaksi jauh banget. Dan gue terhubung terus sampai intinya koneksinya cukup kuat sampai gue tanya berkali-kali, lu Admiral Byrd bukan? Bukan. Tapi dia kayak dia familiar. I know that place, kayak apa? Earth gitu. Ngomongnya tuh kayak anak umur 5 tahun. Earth, human, katanya. Kita dia tunjuk human secara telepatik. Green blue ball diulang-ulang aja. Tapi dia nganggap kita alien. Kesannya dia kayak nganggap kita alien. Iya. Alien nganggap alien. Iya. Berkali-kali gue tanya, dia bilang gue bukan Byrd. Dia nggak kenal. Tapi gue sama Jesslyn dapat informasi baru. Dia lupa, men. Gue yakin banget kita nggak salah sasaran. Ini kayaknya udah reinkarnasi jadi makhluk yang mampu telepathically dengan kita, tapi lupa dia siapa. Dia cuma familiar sekali lagi 3 kata. Earth, green blue ball, human, kayak gitu-gitu loh. Diputer-puter aja. Kayak anak umur 5 tahun gitu kan. Sampai pada akhirnya gue bingung kayak, Jess, ini fisikal atau non fisikal ya? Gitu kan. Gue juga bingung, Bo. Kalau fisikal kok bisa telepati ke kita? Kalau non fisikal tapi kok lupa memori, serba bingung kan? Akhirnya gue coba kasih energi beam. Salah gue itu. Pas gue kasih energi beam, gue ngeliat dia kayak tak gitu, kayak shit dalam hati gue. Ya gue nggak tahu apakah efeknya beneran dibuak gitu atau gimana kan. Terus dia kayak langsung mundur. Begitu mundur, ada informasi ke gue berupa 1 kalimat, tapi telepatik. Kok manusia bumi violent gitu loh ya? Violent tuh apa sih bahasa Indonesia? Ya pokoknya kok manusia bumi violent gitu. Gue kagak maksud, men. Gue mencoreng nama manusia bumi. Long story short, gue nggak berhasil nemu informasi apapun sih dari dia. Tapi itu dia. Dia takut jadi dia mundur akhirnya. Itu bukan orang lain, itu jiwa, DNA-nya DNA Admiral Byrd, tapi dia reinkarnasi jadi di galaksi lain. Nah, orang sampai sini pasti penonton akan bilang, wah gila udah terlalu halu, bodoh amat. Itu yang gue lihat visionnya, gitu. Gitu, Bo. Itu tandanya di physical dong. Physical. Kayaknya physical. Kok BIM lu bisa nyampe jadi physical gimana caranya? Nah itu dia. Kalau makanya gue juga semi I think about 60% dia physical. Kan lu kan di sana kan non physical, ya kan? Telepati doang. Walaupun lu keberadaan lu di sana pasti kan lu cuma non physical dong. Kok bisa lu menyalurkan energi kena ke dia? Apakah memang strukturnya si dia itu tuh memecahkan antara physical dan non physical? Gue nggak ngerti hukum fisikanya gimana. Ya kamu mau bilang, so go ahead. I think sama kayak manusia deh kamu. Kayak misalnya kita lempar energi apa gimana gitu ya. Ya mungkin nggak berbentuk kayak tiba-tiba energinya warna biru, hijau apa gitu ya. Tapi manusia yang kita tuju itu bisa ngerasa energinya. Jadi ibaratnya nih, dan ini aku kasih contoh yang kedua. Misalnya ada hantu di suatu ruangan mendekat ke kita. Terus kita ngerasa, ih kok merinding ya leher sini. Itu kan kayak gitu kurang lebih. Iya, lebih ke energi. Nah, atau sebagai contoh lain, kita dengar bunyi di atas 20.000 Hz, nyantai-nyantai aja udah nggak bisa denger kok. Di bawah 20 Hz juga nggak bisa denger kok. Tapi kalau lawar beda cerita. Oh iya, istilahnya mungkin dia bisa tersiksa banget atau gimana, sama gitu. Sistemnya dia tuh beda, namanya juga alien. Iya. Sistemnya beda. Nggak bisa membuktikan gua. Pokoknya aneh. Tapi ya gitu. Ih, manusia bumi. Jadi lu nggak ngobrol lebih panjang lagi sama bisa, dia? Nggak. Agak apa ya, jalan buntu, dead end. Ya betul. Nah, tapi menurutku ini ada benang merahnya juga sih, Kabo. Karena dilihat dari secara foto ya, Admiral Byrd ini bukan orang yang berambisi, terus juga jiwanya sudah advance. Ya aku pikir sah-sah aja sih dia sudah mendapatkan penghargaan begitu banyak. Kok bisa gitu loh. Ini pertama kalinya ya kan kalian nemuin orang reinkarnasi jadi alien kan? Karena gua yang mulai. Kan kita pengen research Admiral Byrd. What would be the best way untuk cari keterangan? Ya kontak arwahnya. Paling bener kan? Pas gua kontak sedikit balik lagi ke yang Jesslyn awal tadi. Pas gua kontak langsung ada Grim Reaper ngalangin. Kesannya kayak wait, kamu butuh special permission untuk jiwa ini. Ya gue nggak tahu kenapa, apakah dia di dunia gelap atau dunia terang, gue nggak tahu kan. Tapi hanya seketika Grim Reaper tiba-tiba, oh kamu, seakan-akan kayak para GR tahu gue siapa. Terus dikasih warning sama GR, kalau kamu mau akses ke jiwa yang kamu
percaya adalah Admiral Byrd, jauh, 1, 2 power kamu akan drain. Oke, gue bilang ya sudah, siap. Itulah dibukain. Pas dibukain itu kaget gue, kok gue ngelihat kayak 3CPO tadi. Tapi apa ya kebijakan Tuhan ya istilahnya ya, akhirnya direinkarnasi jadi alien ya. Iya, nah itu aku lanjut ya Kak Boy yang tadi kepotong. Jadi ya walaupun dia mendapatkan penghargaan begitu banyak, tapi beliau tidak kemelekatan sama penghargaan tersebut, malah lebih ingin hidup damai ketimbang di ambisinya ketimbang di publik gitu kan sebenarnya aslinya gitu. Pas kita radar ya, I think ini menjelaskan bahwa manusia advance ya bisa jadi misalnya lahir ke planet lain untuk mendapatkan pembelajaran baru, atau misalnya kayak untuk jadi yang bertugas di kehidupan berikutnya ya, who knows gitu. Dia nggak kembali lagi reinkarnasi menjadi manusia gitu. Betul. Teori mainstream kan manusia lahir lagi jadi manusia. Teori yang binatang. Ya, teori yang agak nyeleneh dari alien jadi human. Nah, teori yang gue ini lebih hancur lagi. Nah, itu dia makanya jadi alien. Ada tiba-tiba ada komen nanti kan, halu lu. Ya. Bodoh. Kalau ada lagu ya kan nanti. Sepertinya kau memang dari planet yang lain. Tapi nggak tahu dong. Tapi kan pernah ada banyak orang-orang gitu ya, dari orang bule, dari orang Asia gitu bilang ada yang namanya starseed gitu. Itu bahwa jiwa yang dulunya pernah di planet lain lalu di bumi. Kenapa kita membatasi kuasa Tuhan gitu, bahwa manusia pun juga bisa lahir ke planet lain. Dan hasil penelitian kita yang zaman dulu juga, bukan penelitian sih jatuhnya ya, konten kita yang dulu juga, ingat gak sih bahwa kita kira es cuma satu. Iya. Di berbagai macam galaksi, planet dan lainnya nggak sih? Iya. Itu kan mind blowing banget sebenarnya di akhir itu. Ya make sense sih. Maksudnya masuk sebenang merah dengan apa yang udah kita lakukan selama ini gitu kan. Antara old ataupun new DA. Nah, tapi balik lagi dari situ lanjutin. Oke lah, akhirnya kalian cabut kan? Ya, cabut deh. Nah, akhirnya kalau nggak salah nih mereka nih langsung chat grup ya kan. Padahal gue lagi nyantai tuh, lagi nonton drakor ya kan. Udah tuh diskusi semuanya di situ. Ya udahlah, nih lagi pada scanning, gue ikut nimbrung kan. Gue pengennya kayak gimana gitu kan. Pokoknya ujung-ujungnya nanti series kita ini final destination-nya akan ada kita akan kembali lagi ke piramid kita yang dulu. Piramid yang Antartika yang dulu kita sempat jalanin. Kan kita baru Athens doang. Nah, dari situ silakan lanjut ke ceritanya. Jadi Kak Willy ini tidak sengaja ATI. Padahal aku nggak ATI. Aku di situ kayak cuman ngelihat dari sudut pandang ketiga aja. Cuman kayak ngeradar doang. Tapi dia ATI, saudara-saudara, jadi demonnya sadar dan kena serang. Gimana bro, ceritain detailnya? Ya jadi gue harus ngomong tanpa mikir yang visionnya, gue mikirin gajah pink sambil ngomong sama lu nih supaya gak ke-connect kan. Intinya gue ngelihat mencoba ngintip doang, gue udah ATI. Dan disitulah gue disambut oleh beberapa kubu kiri yang udah siap perang. Nah, brengseknya tuh ya nggak pakai babi bu, gue langsung diserang Bentuk serangannya tuh kayak ribuan stalagmit stalaktit yang terhujam ke gue gitu loh. Gue lagi makan sushi sama Jesslyn ada pada depan, sampai kayak orang gila gue begini sendiri. Dan gue kan cukup pede ya sama perlindungan Tuhan dan yang lain-lain. Cukup pede dengan ketingkah lakuan lo yang aneh di publik gitu kan. Itu udah gak peduli lagi gue. Iyalah, tiba-tiba kita makan gebrak meja. Udah enggak. Lanjut terus. Ketika gue itu diserangnya kayak dari kanan gitu secara energi, tapi visionnya gitu, gue cukup pede kan dengan perlindungan Tuhan dan kemampuan gue. Pas gue giniin, gak bisa loh. Dia cuma mampu kayak di deflect tuh kayak dibelokin ke atas. Berat banget, gue sampai bilang just help gitu. Gue sampai minta tolong sama Jesslyn karena cuma kayak beras. Udah gitu di balik hujaman yang ribuan itu, yang belok itu 1-2 tembus ke sini gue dan ke sini gue. Kena. Au, gue bilang gitu. Ya bukan berarti gue berdarah, secara energi sakit, nggak enak. Makanya ini gue nggak enak badan. Betul. Dan yang aku lihat serangannya itu lebih kayak stalaktit yang ada di gua es gitu loh. Pak, akhirnya pas Kak Willy minta tolong gitu kan dan udah kelabakan gitu, aku lihat waduh ini gawat nih. Akhirnya aku berdoa dan di situ muncul bubble gitu. Terus Keris suruh Kak Willy, udah kamu mundur gitu. Maksudnya bubble itu bakal mencoba untuk menghalangi yang stalaktit itu, serangan-serangan itu. Ya udah akhirnya Kak Willy mundur. Jadi Demon di sana udah nunggu apa gimana bro? Udah nunggu. Wah, udah sangat amat welcome. Gak lama dari itu ada komunikasi loh? Enggak mau gue, males. Gak lama dari itu gue baru sadar gue agak parno dan gue gentar hatinya. Gue ngerasa gila,
gue powerless menghadapi serangan yang bertubi-tubi itu. Biasa gue yakin dengan serangan seintensitas itu, ini mah gampang gue atasin. Itu kayak tembus 2 loh. Gue kayak ngebatin, Tuhan, gue dosa apa? Kemana power gue dan yang lain-lain gitu kan. Terus di situ gue dijelasin, ternyata gue sama Jesslyn lagi nggak sinkron energinya. Itu satu. Gue lagi ya gontok-gontokan kecil lah. Gara-gara kayak selek kayak kita kan mau bahas antara Alaska, Antartika dan yang lain-lain. Jadi kebagi-bagi gitu loh ngelihatnya. Dan gue sama Jesslyn nggak sinkron satu tujuan nih, entah ngelihat Bird atau Alaska atau Gunung Krakatau dan yang lain-lain. Itu bukan dosa, itu mistake pertama. Mistake kedua, gue nggak siap. Oh, lu belum mandi wajib? Mandi besar. Nggak, lanjut terus. Banyak dari hal itu, pokoknya gue sadar kayak, oh ya emang gue gak siap. Begitu gue sadar gue gak siap, balik lagi power gue. Dan ketika power gue balik lagi jalan sama Jesslyn, udah kayak di film-film. Gue lagi jalan, sumpah gue ngeliat kayak ada tombak, kayak film silat gitu loh, yang tombak gitu. Terus gue lihat siapa kan, itu iblis yang dari piramida itu sebagai tantangan perang, tantangan duel. Jadi ngajak kita. Sengaja gitu. Mancing. Di chat lu kan lu bilang sempat gue bilang apakah kita belum siap nih Bro Will, ya kan? Karena kan kemarin kita benar-benar bingung lah mau kemana gitu kan ya istilahnya. Tapi kan inget gak sih konten kita yang dulu kenapa kita nggak lanjutin? Kubu Kanan bilang ya kita belum ready untuk sana. Iya. Dan gitu dengan kan. intensitas serangan kemarin sih gila sih, gue nggak ready sih. Karena nih lu bilang iblisnya udah tier 1 di sana kan? Tier 1 dengan gerombolan tier 1. Gue aja sampai sakit kok hari tier ini. Tier 1 plus kayaknya. Iya. Kayaknya bosnya sih tier 1 plus deh. Tier S kayaknya di sana. Tuh. Nah, terus dari situlah ya udahlah ya cabut lah ya kalian. Cabut. Dan kita tarik diri dulu, nanti ketika waktunya tiba ya udah. Nah, terus yang seru, lalu gue selalu ada GR yang selalu bantu gue dan selalu manggil gue adik kan. GR itu bilang, "Adik, kamu istirahat saja malam ini, rest, doa mohon perlindungan. Kami akan berikan sedikit sapaan kepada mereka." Kayak smirking gitu. Terus tahu deh apa yang terjadi. Dalam hati gue, mampus lu. Tahu nggak kenapa mau ngomong? Nggak apa-apa, lanjut tuh. Gue ngerti kenapa si GR boleh berkata begitu dan power gue balik lagi. Karena mereka dosa, iblis-iblis di piramid Antartika itu. Mereka nyerang gue dengan brutal kayak gitu. Mereka berdosa di mata Tuhan. Gue berasa mereka salah nih nyerang duluan. Dan karena mereka nyerang duluan dan gue sadar kelemahan gue apa, gue dapat power gue berkali-kali lipat lagi. Tunggu aja hari hanya. Tunggu aja. Itu. Langsung nih the clients, ayo dong langsung aja. Oh tidak, nanti ya sabar ya. Makanya ikuti perjalanan episode Antartika kita gini. Oke, nah dari situ akhirnya ya udahlah ya, kita nggak tahu apa yang nanti terjadi. Apakah nanti destinasinya ke Antartika itu akhirnya kita boleh ke sana atau kayak gimana? Ya who knows lah. Nah oke, akhirnya setelah itu apa yang kalian teliti kan akhirnya deduksi lagi kan, deduksi lagi lebih dalam. Dan hari ini juga kita deduksi lagi sebelum kita mulai konten ini. Tadi kan udah karakter, kita lagi masih dari segi deduksi. Kita ngelihat dari segi deduksi tentang intinya kan si buku diary-nya dulu nih, ya kan. Baru mungkin dari notes apa yang lo temuin tadi, Bro Will. Nah intinya diary ini kan katanya diturunkan ke anaknya gitu kan ya, anaknya yang megang. Kalau lu lihat lu scanning kan ada foto anaknya juga nih ya, foto dia bersama anak-anaknya walaupun ya nggak HD banget lah ya atau apa ya. Masih hitam putih. Apakah menurut lu bener gak sih nih diary ini nih? Apakah itu cuma orang para pecinta geeks aja, geeks maksudnya geeks yang gue bilang tadi, geeks konspirasi ini membuat cerita ini jadi membesar-besarkan? Oke, ini aku tadi dapat vision. Jadi waktu aku mencoba nge-scan, apakah diary ini benar-benar ada? Yang aku temukan adalah scene di mana ini tuh scene-nya tuh gambarnya tuh kayak hitam putih gitu Kabu. Jadi waktu Admiral Byrd itu ada di dalam pesawat. Nah, di dalam pesawat itu aku lihat dia mungkin sambil dikemudikan. Maksudnya mungkin dia kayak ke belakang pilot sebentar. Alih-alih buku diary, aku lebih melihat ada buku gitu ya. Lebih ke notes Kabu. Notes-nya itu yang kayak ini di area sini segini terus ada kayak aku lihat ada angka X, Y terus angka-angka kayak gitu loh. Lebih ke kayak gitu. Iya, lebih ke kayak koordinat gitu. Jadi notes yang dia temukan ketika dalam penelitian, tapi bukan kayak aku menemukan ladang hijau. Ini kan kalau yang kalau teori konspirasi kan katanya kan diary yang menuliskan bahwa beliau ini menemukan
menemukan perjalanannya iya, dia lah, ada ketemu UFO, terus dibawa ke padang savana dan lain-lain gitu-gitu. Di sini enggak, di sini kayak mukanya serius terus menuliskan kayak koordinat entah kayak apa-apa. Aku kan kurang ngerti bahasa pelautan ataupun koordinat. Iya, lebih ke arah situ Kabo. Oke. Itu valid karena memang dia itulah yang diserahkan ke Pentagon US. Jadi catatan dia perjalanan dari tahun 1926 yang ke North Pole sampai 1955 kalau nggak salah atau 54 yang terakhir kali dia di Antartika. Memang benar ada note. Nah itu notesnya itu. Note yang real ya, bukan yang kayak yang diary. real. Betul. Benar. Jatuhnya notes saja ya. Notes yang dia temukan selama di sana gitu. Jadi diary itu hoax dong ya isinya dan isi-isinya. Karena memang setelah hoax diary tergantung itu, definisi diary apa dulu nih. Iya. Yang mau lu maksud diary ceritanya. Apa? Kalau cerita kayak paragraf per paragraf aku menemukan gini kayaknya bukan itu deh. Nah, itu aku juga sama kayak Kawil. Terus kalau dari teori konspirasi Kabo kan katanya menemukan ladang hijau, terus ada sosok manusia yang ngomongnya tuh bahasa Inggris tapi ada aksen Jerman, terus kayak ada peradaban kayak kota-kota yang maju banget di Antartika sampai dia kayak ngelepas jaketnya dan lain-lain. Aku merasa itu seperti dibumbuin. Jadi bukan the real Admiral Byrd yang menulis itu. Ataupun bisa jadi juga sebenarnya itu bukan menulis tapi dia kayak menceritakan ke seseorang terus dibuat. Bisa jadi enggak lebih ke bumbuan. Iya, lebih ke bumbu. Baunya gua sama tuh Jaslyn lebih ke ngerasa bumbu. energinya tuh energi bumbu. Tim kreatif mau nanya dong, ini sebenarnya diary ini siapa sih yang nge-expose? Tahu nggak? Nggak tahu ya. Yang nge-expose nggak tahu, tapi itu kayak udah jadi sebuah teori konspirasi yang kesebar aja setelah perjalanannya dia ke Antartika yang high jump operation ini. Oke lah, itu tugas kita DA lah ya. Nah tapi lu memori dapat nggak sih Bro El? Nah ini balik lagi ke notes yang udah kita buat konteksnya juga diary ya. Oke. Dari konteks diary tersebut. Minta gambar foto mereka bersekeluarga dong. Nih, nah, silakan. Thank you. Sekali lagi kita mesti establish dulu meaning diary apa nih. Kalau yang lu maksud jurnal bercerita paragraf demi paragraf. Ouch. Saya melihat ini hari pertama itu kan kayak film banget kan. Gue tidak merasa menemukannya. However, di foto keluarga yang ini Admiral Byrd, terus ada istrinya, anak yang laki, anak yang perempuan, 2 yang besar, terus yang kecil. Ini yang kecil yang tahu banyak nih, yang kecil. Jadi gue ngerasa sekilas aja ya dari keluarga ini, anak lakinya itu sangat bangga terhadap ayahnya, sangat bangga terhadap Admiral Byrd dan dia pengen jadi seperti ayahnya. Yang anak 2 besar itu, yang agak tinggi duduknya di tangga, itu agak saingan. Jadi kayak dia berusaha saingan supaya siapa yang paling keren nih dia di hadapan papa, di hadapan mama, kesannya gitu. Nah yang kecil ini dia nggak ambisius, dia karakternya paling mirip bapaknya. Tuh. Siapa namanya tim kreatif? Helen, ya Helen Byrd ya. Dia paling mirip. Ada memori Bow, justru rahasia-rahasia yang aneh-aneh. Misalnya kayak papa lihat UFO lu, atau papa ngelihat gini, papa ngelihat ini, keanehan-keanehan gitu, itu diceritain secara lisan. Ke si anak yang kecil ini. Yang cewek. Tapi anak yang kecil ini kan ada fotonya, dia udah gede dikit tuh dari tim kreatif yang foto nikah. Foto nikah gitu kan. Kayak angin lalu aja. Semua memori yang dia ceritain bapaknya, dia pikir itu hal lumrah lah. Gua anak Admiral, orang-orang lain yang kerja di pertahanan militer juga pasti punya cerita rahasia. Dia nggak nyangka cerita rahasia yang dia dikasih tahu tuh rahasia yang dari rahasia gitu loh. Cuma gue belum dapat memori banget. Apa? Barusan gue nge-scan ada kayak bapaknya cerita mengenai sebuah land. Jadi kayaknya beneran. Perkara landnya hijau atau dataran nggak tahu ya. Tapi ada memori kayak land, tempat dataran misterius gitu. Ada. Tapi dia pikir ya udahlah, mungkin semua anak anggota militer punya rahasia bapaknya gitu kan. Dan gue rasa dibawa sampai meninggal ini rahasianya. Jadi cerita-cerita rahasia diturunkan secara lisan ke keluarganya. Bukan verbal, bukan tertulis. Iya. Dan kalau aku boleh tanya tim kreatif, ini kayaknya anak-anaknya juga tidak mempublikasikan apa yang diceritakan gitu-gitu juga nggak ada ya. Soalnya kalau dilihat dari karakter anak yang paling kecil ini, yaitu Helen,
Helen bukan tipikal yang ambisi juga sih, lebih ke kayak bapaknya ya. Jadi udahlah, yang penting aku tuh hidup ya, jangan ada yang ngacoin kayak gitu loh Kabo. Yang penting aku hidup ya sama suamiku bahagia ya, lebih ke standar kayak ibu rumah tangga gitulah. Kok kenceng ya? Kok aku bisa ngecek ya dari sini ya? Wow. Ini kenceng memang. Wait, ini tuh emang ibu rumah tangga ya? Siapa? Dia ibu rumah tangga. Aduh, ini nggak bisa divalidasi nih. Ini ntar nggak tahu dikat atau nggak. Cuma ingetin gue ya, Go ya. Ada memori si anak ini diceritain bapaknya, I saw a very bright sun like you. Kayak dia manggil anaknya little sun deh. Jadi kayak blinding light itu diceritain ke anaknya. During my time di Antartika bla 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 bla, I saw like blinding light, almost like sun, like you little sun gitu. The oceans were very blue katanya. Oh, snow. And snow like I've never seen before. Kayak datarannya full snow semua. Iya, kayaknya mamut deh itu deh. Oke, itu belum lu sebutin di notes lo. Oke. It's okay. Kan baru ini gue nge-scan memori dari anak. Oke, mungkin udah mulai masuk ke tahap konspirasinya aja lah ya. Oke, ayo. Tadi kan deduksinya. Kayaknya udah cukup dari deduksi. Intinya dia bukan tipikal orang yang, kalau gue ngambil kesimpulan ya, dia bukan tipikal orang yang bluffing, mengarang cerita dan lain-lain. Tapi memang mungkin dia menceritakan sesuatu itu karena ada tekanan-tekanan dari pihak, ya gue yakin pasti dari pemerintah sih, nggak mungkin enggak kan. Tapi anehnya gini Bro Will, gue pengen, kalau ini kata-katanya dia ini pesanan atau bukan? Kata-katanya dia sempat mengatakan waktu dulu di interview tertutup di Chile sepulang dari Antartika, Admiral Byrd mengatakan pada jurnalis ini bahwa ia mengatakan bahwa seluruh dunia harus segera bersiap akan ada hal yang tidak pernah terpikirkan, dan Amerika Serikat harus menyiapkan diri nih melawan musuh dengan teknologi yang tidak terbayangkan. Nah, dari statement yang seperti itu tentang flying object juga dan lain-lain, ya kita juga nggak bisa cari tahu kebenaran validasinya ya, yang dia katakan itu benar apa enggak, karena ini kan interview tertutup ya, gitu kan, bukan yang dipublikasikan ataupun saat dia wawancara yang ada videonya gitu kan ya. Tapi itu sangat membantu sekali untuk penelitian kita. Nah, menurut lo tandanya dia sebenarnya sudah memberikan sebuah statement khusus dong ya, gitu loh, yang istilahnya mengatakan bahwa di sana there's something ekstraterestrial lah. Kalau ekstraterestrial per wawancaranya ya seingat gue enggak. Tapi dia cuma bilang kayak ada land yang lebih besar dari United States ya, yang belum dieksplor sama manusia. Itu iya. Jadi kayak ambigu banget sih. Nah, dari pertanyaan yang dia kayak gitu kan pasti lebih mengarah bahwa ya there's something apalah. Tapi kan balik lagi ya, ini kan tertutup, bisa jadi itu cuma bualan-bualan aja kan, cuma konspirasi bualan aja sebenarnya dari seseorang, karena nggak ada bukti validnya gitu kan. Tapi dari memori-memori yang lu dapat nih, lu kan deduksi lebih lanjut lagi, memeriksa memori dari si Admiral tersebut. Apa yang lu temuin Bro Will? Ada satu vision yang kuat banget. Ini deduksi ya, bukan ATI. Jadi sekuat apa yang gue bisa dapetin tanpa ATI. Ada sebuah vision, Admiral itu lagi di kapal laut, bukan di pesawat terbang loh. Sekali lagi di kapal laut, bukan di pesawat terbang. Kapal induk ya? Kayaknya kapal induk. Tiba-tiba bener, gue ngeliat kayak ada, nih gue udah buat UFO-UFOan tuh. Jadi selotip ini adalah sistem suspensinya. Ini pintu masuknya ya, ini pintu bawahnya kalau ada kecelakaan. Enggak, itu pas mau pup, buangnya ke situ ke bawah. terus ada kayak benda, memang bentuknya sekilas kayak piring terbang gitu ya. Itu dengan cepatnya dari entah bawah laut, entah bawah tanah, ya I assume laut itu ya. Laut ya. Cepat gitu, kaget semua kan si yang di kapal kan, gedenya seberapa gue nggak tahu. Tapi lucunya terbangnya literally vertikal ke atas. Dan setelah terbang di ketinggian tertentu, dia kayak gini Bo, turun sebentar, terus kayak merhatiin yang di kapal laut itu, terus terbang lagi ke atas dengan cepat. Jadi seakan-akan UFO ini terbang bukan dari luar angkasa ke dalam bumi, namun dari dalam laut terbang meninggalkan planet bumi. Seakan-akan si UFO ini justru flee alias minggat alias kabur dari bumi. Nah, gue pikir hanya itu doang visionnya. Ternyata ada dua, lebih dari satu. Kayaknya yang pertama di depan kayaknya, yang kedua di belakang. Nah, yang di belakang sama dengan cepat gitu, terus sama dia begini, terus tiba-tiba ada abstrak blinding light, kayak terang banget,
Gue pikir wah diserang nih, Enggak diserang. Tahu-tahu dengan cepat lagi. Jadi nggak ada serangan di deduksi itu yang gue ngeliat. Cuma 2 unidentified flying objects yang disebut UFO terbang bergantian dengan cepat keluar bumi. Udah that's it. Itu yang dilihat Admiral Byrd, yang gue lihat memorinya. Itu memori asli tuh. Itu memori asli. Nah kan menurut berita dan menurut artikel itu yang harusnya berapa bulan tim artikel? 6 bulan jadi cuma 40 hari kan Bo. Itu dia setelah melihat UFO itu gak jauh-jauh dia pulang. Cuman reaksi memori yang gue lihat dari deduksi setelah dia ngelihat ada 2 UFO. Oh gede Bo, gila gede banget. Apanya? UFO-nya gede. Kawil, mau validasi dong. Yang Kawil lihat UFO-nya itu warnanya agak black tapi ada hint of grey gak? Yes, kayak gimana ya, black keabuan. Iya betul. Black keabuan tapi bukan Titanium. abu-abu Bo. Titanium. Emang istilahnya titanium ya warnanya ya? Iya. Pokoknya Silver black steel keabuan gitu loh. Ya silver steel Tapi gitu. Titanium bukannya kayak warna iPhone 15 Hampir yang baru? nggak kelihatan grey. Pokoknya bener-bener sekilas hitam tapi begitu dilihat lebih deket ada abunya. Gua rasa itu berhubungan dengan bahannya deh. Black apa? Black stealth ya. Black stealth. Gede 2. Semenjak dia ngeliat itu, gue ngerasa kayak intuition, insting, SOP dia sebagai admiral kicks in semua, ngambil alih. Ada memori kayak dia ngeliat, damn, 2 itu baru melewati kita tanpa hambatan, tanpa masuk radar, tanpa bisa kita berbuat apa-apa. What if kalau kita akan menemukan begini lagi? Walaupun gak diserang ya memorinya, tapi sebagai seorang admiral mikir, ini kalau US Army encounter begini gimana cara ngatasinnya? Dia langsung mikir kayak, ini mission udah mulai berpotensi bahaya. Gue mana tahu berapa hari, berapa bulan ke depan gue bertemu begini lagi nggak? Ya hari ini gue nggak diserang. Kayak pikiran manusianya mulai jalan SOP-nya. Kayak lu sebagai admiral harus mikir gitu dong. Nggak ada orang admiral yang ngelihat sesuatu misterius mikirnya kayak halo friend, nggak ada. Gue nggak ngerasa itu pendidikannya deh. Nah di saat itu dia udah mulai gentar dan memutuskan untuk pulang. Di situ memori yang bukan dikejar bro Will. Nggak, gue nggak ngeliat ada 2 sekali lagi, 1 gini, terus ngelihat, terus kayaknya agak dari belakang, ngelihat lagi. Nah, ini yang blinding light pada kaget semua kan di mana di kapal laut. Terus dia terbang lagi. Sekali lagi tuh terbangnya keluar bumi. Aneh kan? Gue pikir tuh datang dari luar bumi mendatangi. Enggak, kayak mereka tuh 2 UFO itu udah ada dari kapan, flee gitu loh. Ya Jess? Itu kayaknya pas senja. Nah, gue bilang tadi sama tim kreatif, kamu ngeliatnya kayak sisi matahari yang agak angled kan? Iya. Entah senja, entah senja tuh sore ya? Senja sore. Iya, senja tuh sore atau matahari terbit gue nggak jelas, tapi pokoknya mataharinya yang angled banget kayak hampir terbenam atau baru terbit gitu. Bener, kamu bener. Itu yang aku lihat. Lebih ke senja sih kalau feelingnya. Soalnya bukan baru bangun tidur feeling. Dia nanya, semua oke? Ini udah mulai semi ATI nih. Kita makan dulu deh. Dia semua oke? Nggak ada apapun, nggak ada yang diserang. Tapi lu parno nggak digituin. Ada deduksi lain yang tapi energinya nggak sekencang UFO tadi. Jadi gua nggak yakin, masih 50-50 nih. Itu bundar ya, Bo. Kan memang yang dilihat memorinya oleh Byrd dan staffnya dan semua angkatan lautnya itu bundar. Tapi kayak gue dapat informasi tambahan, itu kayaknya bukan bundar deh. Ini baru 50-50 ya. Itu mungkin bentuknya kayak piramid, tapi nggak tahu gimana puternya saking kencangnya jadi kelihatan kayak bundar. Ya ini emang udah bundar dari sononya. Tapi imagine kalau ada piramid diputer gitu. Ya kayak gangsing lah. Bentuknya kan jadi bundar kan. Nah, tapi gue masih nggak yakin. Piramidnya itu tinggi ketimbang diameternya. Jadinya kayak jatuhnya kan gimana sih? Gak jelas men, tiba-tiba lu langsung lihat bawahnya kok saking cepetnya. Diameternya lebih besar gede. ketimbang tingginya kan? Iya betul. Oh iya ya, jadi piramidnya nggak kayak piramid yang kelihatan, paham kan? Kalau piramid yang kita lihat di piramida di Mesir kan dia tinggi gitu kan. Kalau muter kali jatuhnya ya begitulah gitu kan. Tapi kalau dia lebih pendek, dia lebih ujungnya ketimbang diameter lebarnya, tandanya dia baru kelihatan kayak UFO gitu. Iya. Cepet banget kok dan gede sih. Gue gak yakin ntar mesti ATI kita. Tapi itulah entry point ATI kita. Oh, disitulah titik. Disitulah memorinya di situ. Lu dapat linknya tuh. Sama kayak waktu kita ke Titanic kan kita pecah tuh waktu DA masih old DA kan. Ada yang kemana. Nah gue berasa entry point paling kuat gue di yang penglihatan UFO itu. Gitu.
Oke. Terus apa lagi? Dari situ gue penasaran juga, semoga bisa. Pengen tahu ini di hari yang lain ya, ketika Admiral Byrd dia ngepilotin sendiri atau pilot lain sih, yang dia missing 3 jam tuh tim kreatif. Oh, dia ada missing 3 jam ya benar. Nah, iya. Semoga ada co-pilotnya. Iya. Kalau ada kesempatan dan masih kuat energinya bisa dilihat, gue juga pengen meneliti itu dia 3 jam hilang sinyal ya, bukan orangnya hilang. Itu kemana? Ada apa yang terjadi? Soalnya gue kayak dapat sekelebat vision, dia soft crash landing, bukan soft crash sih, hampir kayak crash landing, tapi soft di salju yang sangat soft. Jangan-jangan itu dataran misterius yang dia lihat. Karena ini gue udah mulai agak takut kepengaruh sama cerita-cerita di YouTube media ya. Kalau yang UFO gue jelas banget lihat. Kan ini gue tahu penglihatan gue agak kuat di sini. Nah, gue sekelebat ngelihat vision gunung berapi, tapi bukan literally magma di mana-mana, gunung berapi di tengah-tengah es. Terus mammoth. Aneh. Again sekali lagi gue nggak tahu gue kepengaruh atau enggak sama kisah-kisah YouTube, tapi tiba-tiba gue ngeliat pesawat dia tuh kayak soft crash landing. Ya buktinya dia bisa balik lagi kok. Artinya kan dia gak mati kan. Nanti itu pas HTI deh. Karena gue pengen lebih yakinnya dari yang 2 UFO cuf itu. Dari situ. Itu terkuatnya visionnya gitu. Oke. Jadi dari pesawat itu dia sempat crash ngelihat mammoth dataran. Karena itu kan berada di jurnal diarinya dia kan. Di jurnalnya dia dan dia mengatakan bahwa ada tumbuh-tumbuhan dan juga ada binatang yang tidak seharusnya ada di bumi, yaitu mamut mungkin dan lain-lain. Dan ada peradaban. Nah, iya. Peradaban khusus. Itunya gue belum lihat. Itunya gue belum lihat. Oh, itu lu nggak ngeliat di memorinya dia tuh? Cuma mammoth, gunung berapi. Dia pakai tangan panjang, ngerasa kepanasan di pesawat dan soft crash landing itu. Tapi gue ngeliat semuanya putih salju. Belum ngelihat rerumputan hijau, belum. Belum ya. Oke. Itu kan tadi memori yang lu dapat ya. Tapi ini ada kejanggalan juga sih, memunculkan beberapa para pecinta teori-teori konspirasi ini nih yang menjadi penasaran. Karena uniknya nih ya, tidak lama setelah interview ini ya kan, interview dia di sebuah TV ya kan, si Admiral Byrd sendiri, ia meninggal pada tanggal 11 Maret 1957. Dan tiba-tiba setahun kemudian NASA dibentuk, yakni pada tanggal 29 Juli 1958. Dan Antarctica Treaty dibuat setahun kemudian pada 1 Desember 1959. Jadi kayak setahun gitu loh. Holy crap. Sorry gue potong. Ini jangan-jangan UFO-nya yang kayak gue bilang itu piramid yang muter kan? Apa bedanya sama piramid yang kita lihat yang waktu itu? Bisa jadi tapi yang tinggi. Warnanya pun sama-sama. Warnanya hitam. sama loh. Warnanya hitam ke abu-abuan gitu sih. Sorry agak kemana-mana. Ya udah nanti takutnya itu aja. one of those. Dan itu kan menghilang kan? Di Google Map. Iya. Oke, tadi nyambung pas Bro Willy tiba-tiba dadakan. Intinya tadi Antarctica Treaty itu adalah sebuah perjanjian yang dimana setiap negara yang memang sudah menguasai ataupun sudah ada perjanjian atau wilayahnya mereka di sana, orang yang tanpa ataupun negara yang belum mempunyai izin untuk meneliti atau something apapun itu nggak boleh memasuki wilayah tersebut gitu loh. That's Antarctica Treaty gitu lah. Jadi tidak ada kepemilikan negara tapi ya harus ada izinnya gitu loh. Terus Jess, tadi kamu dapat apa Jess? Eksperimen. Jadi tadi tuh aku melihat yang satu orang Asia, Jepang masuk. Sama satu lagi orang US. Tadi aku lihat ada bendera US, terus kasih amplop. Amplopnya itu sepertinya jumlah USD yang cukup besar ke kantongnya yang orang Jepang. Padahal habis dibom tuh negaranya. Itu kan tahun-tahun deket berapa puluh tahun, 10 tahun, belum 10 tahun malah ya, negaranya baru dibom. Makanya kan terus jadi sekutu. Oh, Jepang akhirnya jadi sekutu setelah Hiroshima Nagasaki, setelah itu. Oke. Oh, jadi baik kan ya. Siapa yang waras untuk tetap musuhan habis dibom atom 2 kali? Iya, dikasih sejumlah itu, terus pokoknya udah tenang aja gitu, nanti dari yang hasil Antartika ini kita bagi-bagi kue lah ibaratnya kayak gitu. Ke negara-negara itu. Jadi agak curang sih. Lebih ke arah apa? Just yang kamu eksperimen. Oh, mereka melakukan eksperimen di tempat-tempat yang memang agak-agak kurang ya. Iya. Biar rahasia banget lah jadinya kan. Bukan kurang Kabo, di situ kan banyak sumber daya alam.
Tapi kan untuk hidup di sana agak susah. Oh iya, karena nggak ada sengaja nggak dipasang satelit dan lain-lain supaya individu, maksudnya orang yang bukan tergabung di sana kayak aduh gimana ya kayaknya kayak disusahin gitu loh Kebu. Jadi pengusaha-pengusaha yang soliter yang sendiri gitu kan pasti agak susah ke sana. Oke. Apalagi kan harus pakai izin. Ya area 51 aja masih bisa manusia kan masuk atau apa ya, mungkin di sana lebih forbidden lah. Sengaja disusahin. Jadi nggak sembarangan bisa ke sana. Penelitian rahasia tuh. Kenapa bro Will? Power gue agak minim, tapi gue mencoba mau ngikutin vision UFO-nya. Jarang loh aku lihat orang Jepang bisa disogok nih. Bukan disogok sih, sebenarnya lebih ke arah bagi-bagi kue. Karena aku lihat juga ada negara-negara lain yang duduk. Amplop Kabo, amplop warna coklat. Udah kayak angpau aja kan, walaupun berapa sih cuma enggak, $1 aja nggak nyampe itu. Beda, amplopnya agak besar gitu loh, coklat warnanya. Ya bisa jadi di situ cek juga kali, bukan. Aku rasa kalaupun dia bentuknya tipis ya, tapi ini nggak tipis. Tapi lebih ke arah oknum orang Jepang lah ya bahasanya. Oknum lah. Bukan dari pemerintahan Jepangnya sendiri. Intinya biar lu tutup mulut aja lah, gitu. Oke, apa bro yang lu lihat? Nanti aja deh, mungkin gue kecapean dikit. Ya, tapi ya Little America pun juga bisa jadi kita tujuan ATI ke sana sih. Oke lah, mungkin kita akan bisa mendapatkan lebih banyak vision dan juga penelaah ketika kita ATI langsung ke sana. Jadi tanpa berlama-lama lagi. Nih gue kasih bocoran dikit ya. Gue iseng tadi ngikutin visionnya, entah bener entah enggak, UFO yang gue yakini adalah piramid berputar itu. Terus gue ngeliat planet Mars. Bukan mereka berasal dari planet Mars, bukan. Tapi itu tempat transit untuk ngawasin bumi. Mars. Jelas banget ini Mars. Jadi it's the safe place untuk observe bumi dan isinya dari Mars. Oke. Nah tapi balik lagi nih Bro Will. Pertanyaan gue belum dijawab tuh tadi. Keburu yang tadi kan. Ya oke. Ya apa tentang kenapa nih saat interview itu kan kayak 11 Maret 57, terus 29, Juli 58, 1 Desember 59. Kayak udah track NASA dibuat, ya kan setelah meninggalnya si ini. Apa cuma itu coincidence saja? Enggak, pasti ada kepentingan. Tapi arahannya kalau ujung-ujungnya ya, gue dan Jaslyn tidak melihat bahwa Admiral Byrd itu dihabisi. Enggak. Oh, enggak. Dia meninggal dengan tenang. Dia kayaknya entah sakit, entah pokoknya natural. Oh bukan karena ditutup-tutupin. Bukan, berasa udah lepas, kayak berasa akhirnya aku. Tapi gara-gara kejadian Admiral Byrd, semua negara berlomba-lomba pengen tahu what's happening di kutub selatan, di Antartika itu. Yap. Oke lah, tanpa berlama-lama guys, kayaknya kita sudah memutuskan bahwa titik poin ATI kita mungkin di memori. Ya kan, dari situ mungkin kita bisa dapat ke arah mana-mana lagi. Memorinya adalah ketika memang si Admiral Byrd ini dan juga para kru dari si High Jump Project ini kan, di saat ketemu si UFO tersebut. Dari situ kita nggak tahu akan dapat vision kemanapun. So jangan kemana-mana, kita lanjut ke Astral Traveling Investigation. Let's go. Shit. Gue ngelihat lagi piramid yang, aduh, gue nggak mau ngeliat itu. Piramid yang itu kan, yang kemarin kan? Iya, please, I don't want to see that. Jangan-jangan di sana lagi pengendaliannya. Sana kayak ini tuh UFO berresonansi dengan ujung tumpeng piramid itu loh. Piramid yang di Antartika itu, berasa nggak Jess?